Bapak Ibu, saya punya kebiasaan seperti ini. Beberapa minggu sekali saya mempunyai rutinitas untuk saya pergi keluar kota dan saya pergi ke daerah desa. Saya mencari seorang hamba Tuhan untuk saya memberkati orang itu. Itu yang saya lakukan dan minggu lalu saya melakukan hal yang sama. Dengan uang kas gereja, dengan Bapak Ibu memberikan persembahan. Kami ada uang kas untuk diakonia, kami ada kas untuk BMT, untuk memberikan kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Saya berangkat, saya masih ingat itu hari Senin. Dan saya menggedor pintu hamba Tuhan, rumahnya hamba Tuhan ini yang sudah beberapa kali saya berkati Bapak Ibu. Saya gedor pintunya dan selama 20 menit kok nggak ada orang yang keluar ya. Saya tanya kepada tetangga di sekelilingnya, apakah benar ini rumahnya Ibu Pendeta? Oh ya benar, kemana orangnya? Orangnya mungkin nggak ada di tempat. Ya, dan ya benar Bapak Ibu Saudara, selama 20 menit setengah jam kami ketok terus, kami cari terus orangnya, dan nggak ada orang yang keluar. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan orang ini kok apes sih? Ngerti? You understand apes? Tuhan, orang ini kok mbohoki kalau orang Cinanya bilang. Kok mbohoki banget. Saya mau kasih dia berkat. Yang berkat pada notabene-nya itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau di desa saya yakin dalam beberapa bulan dia bisa hidup dengan uang yang saya kasih. Waduh, mbohoki. Waduh, apes banget orang ini. Dan saat itu Tuhan cuma berbicara dalam hati saya. Sampaikan kepada umatku nak. Seringkali umatku itu juga seperti itu. Maksudnya Tuhan. Seringkali aku sudah ngetok pintu mereka. Aku sudah ke tempat mereka. Mereka sudah minta sesuatu. Mereka sudah doa sesuatu. Dan giliran aku menjawab, mereka gak ada di tempat. Giliran aku menjawab doa mereka. Giliran aku mau menyembuhkan mereka. Tetapi mereka tidak ada di tempat. Maksudnya apa? Bukan berarti Anda gak boleh pindah alamat. Dari Lebak Harum Gang Buntu ke Lebak Harum yang gak buntu. Bukan, maksudnya bukan alamat itu. Tetapi alamat apa yang Tuhan maksudkan? Seringkali nak, banyak orang berada bertahun-tahun di tempat pengharapan mereka. Dan sebelum aku menjawab doa mereka, mereka sudah pindah. Banyak orang sudah di tempat jam-jam doa mereka. Mereka sudah berharap, mereka sudah berdoa. Mereka sungguh-sungguh melayani aku. Dan giliran aku ke tempat itu di mana mereka berdoa. Mereka sudah tidak lagi berdoa. Mereka sudah tidak lagi percaya. Izinkan saya berkata apa menjadi pesan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara hadir. Kalau saatnya Tuhan menolong Anda. Saatnya Tuhan menolong kita semuanya. Saat Tuhan menjawab doa kita. Jangan sampai kita tidak di tempat ya. Jangan sampai kita sudah pindah alamat ya. Di saat Tuhan waktunya Tuhan untuk menolong kita, jangan sampai kita sudah gak percaya ya. Jangan sampai kita sudah tidak lagi berdoa ya. Itu adalah pesan Tuhan yang Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan kepada saya suatu cerita. Kita buka sama-sama ya. Kita kasih tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Silakan kembali duduk, gak apa-apa, silakan kembali duduk. Pastor Frankie masih macet di HR Muhammad ini. Sebentar lagi tenang, bukan GSCS bohong enggak. Anda akan dilayani semuanya sama Pastor Frankie. Tetapi yang penting adalah Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Kita buka sama-sama di 1 Tawarik 11 ayat 12 sampai 14. Minta tolong lampunya bisa dinyalakan. Yuk, ini jarang sekali dibahas di dalam gereja. Ini jarang sekali dibahas dan jarang sekali kita belajar tentang tokoh ini. Tetapi ini tokoh yang luar biasa. Bagaimana seorang yang sederhana bisa meraih kemenangan yang luar biasa. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan sesudah dia, Eliezer, anak Dodo, orang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara Israel, ini maksudnya tentara Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu, mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Pada hari itu Eliezer, seorang manusia biasa seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita orang biasa ya. Saya ini orang biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saya anak pendeta lalu saya menjadi anak dewa. Bukan Bapak Ibu Saudara ya. Saya orang biasa. Saya gak punya kekuatan seperti Dr. Strange atau Wanda. Ada yang sudah nonton? Saya gak spoiler kok. Saya gak punya kekuatan seperti Thor.
seperti yang lain-lain, Marvel yang lain. Saya orang biasa, sama seperti Eliezer. Tetapi pada hari itu Eliezer dan Daud, dua orang bisa mengalahkan ratusan tentara orang Filistin. Hari ini kita akan lihat bagaimana Eliezer, dia bisa menjadi orang yang berkemenangan. Dia bisa meraih kemenangan meskipun dia dikepung oleh banyak sekali musuh. Bapak ibu saudara, yang pertama, apa yang membuat pada hari itu Eliezer mendapatkan kemenangan? Karena hari itu Eliezer perang bersama Daud. Pada hari itu mereka berdua perang melawan ratusan tentara orang Filistin dan mereka menang. Bapak ibu saudara, saya ulangi ya, Eliezer orang biasa sama seperti kita. Apa yang membuat Eliezer hebat dan bisa mengalahkan? Karena di situ ada Daud. Bapak ibu, Eliezer itu biasa-biasa aja. Eliezer itu gak punya kekuatan hebat. Yang hebat itu Daud. Karena Daud yang diurapi. Yang jagoan itu Daud. Yang hebat itu Raja Daud, bukan Eliezernya. Eliezer mah biasa-biasa aja. Saya catat, Eliezer mampu menang hari itu karena ada Daud yang mendampingi. Karena ada Daud yang di sampingnya. Saya catat, tanpa Daud, Eliezer bukanlah siapa-siapa. Bapak ibu, tanpa Daud, Eliezer hanyalah seorang prajurit di antara ribuan orang tentara yang lain. Tapi hari itu dia menggores sejarah karena dia perang di samping dengan Daud rajanya. Kalau gak ada Daud di cerita itu, Eliezer bukanlah siapa-siapa. Bapak ibu, izinkan saya berkata ya. Kalau gak ada Tuhan dalam hidup kita, kita pun bukan siapa-siapa. Hari ini kita bisa hidup berkemenangan. Hari ini kita bisa meraih kemenangan yang ada di dalam hidup kita. Bapak ibu saudara, siapa di sini yang tahu Tuhan ingin kita hidup berkemenangan? Amin. Kita bisa meraih hidup berkemenangan karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Bapak ibu, hari ini harus pulang dengan sebuah kesadaran bahwa tanpa Tuhan di dalam hidup saya ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang menolong saya sudah mati dari dulu. Bapak ibu saudara, saya Andrew Gunawan bukanlah siapa-siapa kalau bukan ada Tuhan di dalam hidup saya. GSJS bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa kalau bukan Tuhan yang ada di gereja ini. GSJS bisa ada sampai detik ini. Kita masih bisa berdiri tegak sampai detik ini. Melewati pandemi, kita di bawah Tuhan semakin tinggi. Bukan bermaksud kesombongan, tetapi itu semuanya karena ada Tuhan di dalam gereja ini. Bapak ibu saudara harus tahu, kalau nggak ada Tuhan di dalam hidupmu, Anda bukan siapa-siapa. Tetapi bersama Tuhan, kita mampu untuk melakukan perkara yang besar. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Bapak ibu saudara, kehadiran Tuhan di dalam hidup Anda, itu jauh lebih penting dari kehadiran ratusan orang yang lain. Perhatikan, firman Tuhan barusan kita baca. Mereka ditinggal sama tentara orang Filistin. Mereka berdua ditinggal. Cuman mereka berdua. Mereka menang kok. Kemenangan di dalam hidup Anda tidak ditentukan oleh ratusan orang yang membacking hidup Anda. Tidak ditentukan oleh berapa orang yang Anda kenal, berapa orang hebat yang Anda kenal. Tetapi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Anda itu jauh lebih penting dari apapun. Bapak ibu saudara, ada dua kata favorit saya di dalam Alkitab. Two words, my favorite words in the Bible. Kata apa Pak favorit Anda? Yaitu kata ini. But God. Sama-sama katakan but God. Tulis di dalam live chat yang ada di rumah. But God. Tetapi Tuhan. Bapak ibu saudara, setiap kali kata ini muncul, but God, Anda akan melihat sebuah pemulihan besar terjadi. Setiap kali kata ini muncul, Anda akan melihat bahwa ada yang namanya pemutarbalikan keadaan. Saya kasih contoh, contohnya banyak. Saya gak mungkin bisa kasih contoh terlalu banyak di dalam Alkitab, beberapa aja. Bapak ibu ingat ceritanya Abraham? Menurut akal manusia, menurut ilmu kedokteran, menurut ilmu sains, gak mungkin kakek umur 99 tahun masih punya anak. Bahkan umur 99 tahun rata-rata nafsunya sudah hilang. Betul opa-opa di sini? Gak mungkin. Dia gak punya harapan
untuk mempunyai seorang keturunan. Gak mungkin dia mempunyai seorang anak. Tetapi Tuhan mengubah yang mustahil menjadi mungkin. But God changed what was impossible into something possible. Tuhan mengubah yang kelihatan, ini mustahil, ini gak mungkin terjadi. Tuhan mengubah menjadi sesuatu yang mungkin. Dan terjadilah Abraham mempunyai seorang anak. Bapak Ibu masih ingat ceritanya Yusuf? Yusuf dijual, Yusuf dibuang. Dia menjadi budak di tempat orang Mesir. Dia gak dianggap, dia dibuang. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi Tuhan bersama dengan Yusuf dan menjadikan apapun yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. But God was with Joseph and made all that he did prosperous. Apapun yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. Kenapa? Karena ada Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ceritanya Hana? Ceritanya Hana, dia gak punya anak. Dia gak punya anak, dia dibully sama Penina. Dia direndahkan, dia dikucilkan. Sampai dia tertekan jiwanya. Dia gak punya anak. Firman Tuhan mencatat, tetapi Tuhan mengingat Hana. But God remembered Hannah. Bapak Ibu tepuk dadamu, katakan, tetapi Tuhan ingat saya. Hana minta seorang anak biasa. Tuhan memberikan dia anak yang luar biasa yang bernama Nabi Samuel. Bapak Ibu, apapun di dalam hidup Anda yang Anda sedang alami hari-hari ini. Mungkin Anda di dalam keadaan yang tertekan. Mungkin dokter memvonis Anda gak mungkin ada kesembuhan. Ngomong sama situasi Anda. But God. Tetapi Tuhan. Anda akan lihat sebuah pemutar balikan. Keadaan terjadi. Mungkin orang-orang memvonis, aduh sebentar lagi kamu bangkrut. Sebentar lagi kamu tahu kamu bangkrut. Kamu habis ini gak punya uang, orang lain meninggalkanmu. Sudah, suamimu tidak akan pernah mencintai kamu lagi. Ngomong sama situasi Anda, ngomong sama mereka. Ngomong apa? But God. Tetapi Tuhan, dia bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kebenaran ini hari ini. Gak perlu yang lain. 1000 orang lain itu tidak menentukan nasib Anda, tetapi kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu saya boleh katakan, jangan khawatir saat semua orang meninggalkan Anda. Banyak orang itu ngomong sama saya, Pak Pendeta, bagaimana kalau teman saya meninggalkan saya? Bagaimana kalau kenalan saya meninggalkan saya? Bapak Ibu izinkan saya berkata seperti ini, itulah sifat manusia. Kalau Anda di atas, di saat Anda yojen, yo pengyo, ngerti ya? Anda meyojen, Meyo Bengyo, Anda punya uang, koncone akeh, betul? Begitu uang Anda habis, masih ada teman Anda? Satu-satu, minggir semua. Kalau bokek sudah gak ada teman. Itulah sifat manusia. Gini, kalau kita tahu kebenaran ini hari ini, Eliezer hanya perlu Daud. Kalau tanpa Daud, Eliezer bukan siapa-siapa. Demikian hidup kita hanya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, janganlah sibuk menyenangkan 1000 orang. Senangkanlah satu pribadi yang selalu ada bagi saudara dan saya. Jangan sibuk mengikuti keinginan dan kehendak 1000 orang yang lain. Tetapi ikutilah dan taatilah kehendak satu pribadi. Bapak Ibu Saudara, bukan tugas saudara dan saya untuk menyenangkan semua orang. Ya. Anda tidak, ini faktanya, Anda tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Di antara banyak orang dalam hidup Anda, pasti ada orang-orang yang gak suka sama Anda, betul gak? Kira-kira yang hadir pada malam hari ini, kira-kira ada 1000 orang. Dari 1000 orang, pasti ada 1-2 orang yang gak suka sama saya. Itu kenyataannya. Bukan tugas saya untuk menyenangkan orang-orang yang pada ujungnya akan meninggalkan saya kalau saya jatuh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lagi down, belum tentu teman-teman kita menolong, betul? Kalau kita lagi gak punya uang, belum tentu orang-orang kita bantu sekarang akan membantu kita nanti. Itu kenyataannya. Sebab itu kalau kita tahu kebenaran itu, kita gak perlu sibuk mikirin orang lain.
Karena orang itu belum tentu mikirin kita. Kita gak usah sibuk apa yang dikatakan orang lain, apa yang dipikirkan orang-orang lain. Oh aku sungkan sama itu, oh aku gak enak sama itu. Sudah biarin. Cukup senangan satu pribadi. Anda mau di atas, Anda mau di paling bawah, Dia selalu sedia untuk menolong Anda. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ingat, kalau gak ada Tuhan di dalam hidup kita, kita bukanlah siapa-siapa. Tetapi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, segala sesuatu akan baik-baik saja. Amin. Yang kedua, poin yang kedua. Kenapa Eliezer pada hari itu meraih kemenangan yang luar biasa? Kita kembali ke ayat yang 14. 1 Tawarik 11 ayat yang 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka berdirilah, sama-sama katakan berdiri. Berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankan dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saat ada banyak musuh yang mau menyerang Daud dan Eliezer, tentara orang Filistin berharapnya apa? Wah, sebentar lagi mereka akan terkala mundur. Mereka akan lari dari ladang itu, betul? Tapi apa yang dilakukan sama Eliezer sama Daud? Meskipun banyak musuh di depan mereka, mereka gak lari. Gak lari, bahkan sedikit pun gak mundur, dikatakan apa? Mereka berdiri dan mempertahankan ladangnya. Karena mereka berdiri dan mempertahankan, kemenangan diberikan. Kalau pada hari itu Eliezer, dia pengecut, dia meninggalkan Daud. Bapak Ibu saya yakin kok, meskipun Eliezer pada hari itu meninggalkan Daud, Daud pun bisa menang. Kenapa? Karena Daud disertai Tuhan, karena Daud diurapi sama Tuhan. Dia pasti bisa menang. Kalau hari itu Eliezer pergi dan melarikan diri dari Daud, dia tidak bersama Daud pada hari itu. Kira-kira apa yang terjadi? Eliezer menjadi orang biasa. Eliezer menjadi orang biasa di antara ribuan tentara orang Filistin yang lain. Tetapi karena dia tetap bersama dengan Daud, hari itu dia meraih kemenangan yang luar biasa. Poin yang kedua yang sangat penting. Apa kunci kemenangan seorang Eliezer? Karena dia mau bertahan. Sama-sama katakan bertahan. Stand your ground. Di saat musuh berharap Anda akan mundur, di saat musuh berharap Anda akan lari dari Tuhan, saat musuh berharap Anda akan meninggalkan Tuhan, saya berkata hari ini, bertahanlah di tempat Anda berada. Kalau Anda hari ini percaya kepada Tuhan, jangan biarkan masalahmu membuat engkau lari dari Tuhan. Jangan hari ini Anda di tempat doa, Anda rajin berdoa, Anda melayani Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan dalam hidup ini membuat engkau mundur dari Tuhan. Karena kalau engkau mundur, karena engkau lari, Anda akan menjadi orang biasa-biasa aja. Eliezer hari itu menggores sejarah. Karena Eliezer bertahan. Bapak Ibu, saat musuh berusaha untuk menjatuhkan Anda, bertahanlah. Ada 1000 tangan manusia yang selalu berusaha untuk menjatuhkan Anda. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak, saya ini terlalu lelah. Saya ini capek, Pak. Saya ini mendapatkan masalah yang bertubi-tubi. Saya boleh katakan ya, quotes of the day, catat baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, seberat apapun masalahmu, kondisimu semengecewakan apapun, semenyedihkan apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Izinkan saya ulangi ya. Apapun kondisimu hari ini, semenyedihkan apapun kondisimu, seberat apapun masalahmu, nomor 1, catat baik-baik. Jangan tinggalkan Tuhan. Bertahan, jangan lari dari Tuhan. Jangan mundur dari Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat kepada kisahnya Naomi. Saat terjadi kelaparan di Israel, Naomi meninggalkan Bethlehem, betul? Bapak Ibu nanti baca sendiri di kitab Rut. Naomi meninggalkan Tuhan. Tahu gak apa yang terjadi? Saat Naomi meninggalkan Bethlehem, artinya rumah roti, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Saat Naomi meninggalkan Tuhan di dalam masa-masa krisis dalam hidupnya, hidupnya gak semakin baik. Sebaliknya, hidupnya hancur. Suaminya mati, anak-anaknya mati.
Dulu Naomi terkenal sebagai seorang pejabat tinggi. Dia punya uang, dia punya kedudukan. Dia pulang, dia menjadi bambungan. You understand bambungan? Dia menjadi gelandangan. Gak punya suami, gak punya anak. Karena apa? Karena Naomi tidak bertahan dan dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang sengaja hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya gak mungkin naik. Hidupnya pasti turun terus. Ingat ceritanya Yunus? Di saat Yunus sengaja untuk meninggalkan Tuhan, dari rumahnya di Yope, dia turun ke pantai. Dari pantai dia turun ke kapal. Dari kapal dia turun ke dasar kapal untuk tidur di situ. Dari dasar kapal dia dijeburkan ke laut, lebih turun lagi kan? Di laut itu dia dimakan ikan yang besar. Kita tahu ikan besar tinggalnya di dasar laut. Orang yang hidupnya menjauh dari Tuhan tidak mungkin naik. Tetapi semakin lama semakin turun terus. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah izinkan saya berkata sekali lagi. Mungkin Anda hari ini planning untuk meninggalkan Tuhan. Mungkin hari ini Anda planning untuk meninggalkan pelayanan. Mungkin hari ini Anda planning untuk aku sudah gak lagi berdoa. Aku gak mau lagi beriman. Aku gak mau lagi berharap. Atau jangan-jangan Anda sudah hari ini sudah meninggalkan Tuhan. Anda cuma hadir di sini karena Anda diajak teman. Anda diajak sama keluarga. Izinkan saya berkata, jangan tinggalkan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Mau seberat apapun, separah apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Apa yang membuat Anda pikir dengan Anda meninggalkan Tuhan, segala sesuatu akan baik-baik aja? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saat saya meninggalkan Tuhan, saya akan semakin sembuh? Kebalik itu. Itu pikiran dari setan yang he wants to lie to us. Dia mau membujuk kita, ayo tinggalkan Tuhan, semuanya akan baik-baik. Itu kebalik semua. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya adalah seorang dokter dan beberapa kali saya menolong bayi dalam persalinan. Saya sendiri nggak pernah melahirkan ya, saya ini pria tulen. Tapi saya beberapa kali saya menolong orang-orang ibu-ibu dalam persalinan. Dan dalam pengalaman itu saya menyadari satu hal. Semakin menjelang kelahiran, semakin menjelang persalinan, sakitnya itu semakin besar dan semakin sering. Betul ya? Seringkali ibu-ibu datang ke rumah sakit. Pak, air ketuban saya pecah, sambil jalannya seperti ini kan. Oh, Pak, ketuban saya pecah. Oh ya Bu, silakan. Bu, sakit? Oh enggak, lumayan. Begitu bukaan 5, 6, 7. Mbok, Bapak Ibu Saudara ribut satu rumah sakit itu kena ibu yang sakitan itu. Betul enggak? Saya punya pengalaman, bukaan 7, satu rumah sakit, barang-barangnya di dalam rumah sakit diuncal-uncal. Kenapa? Saking sakitnya. Ibu-ibu pengalaman ya, bukaan 7. Saat-saat mau melahirkan, itu adalah saat yang sakitnya paling parah dan sakitnya semakin sering. Betul nggak? Bapak Ibu Saudara, saya belajar satu hal. I came to learn that the greater the pain, the greater the challenge, and the greater the problem, it's a sign that you are getting closer and closer to your miracle. Saya belajar satu hal. Semakin besar sakitnya, semakin besar tantangannya, semakin besar masalahnya, adalah tanda. Tanda apa Pak? Anda semakin dekat kepada jawaban doamu. Amin. Semakin dekat kepada jawaban doa. Bapak Ibu, banyak orang menyerah sebelum mujizat terjadi. Banyak orang menyerah sebelum pemulihan. Banyak orang berhenti percaya. Banyak orang berhenti berdoa. Banyak orang berhenti datang ke gereja. Karena kekecewaan. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu. Momen yang paling sakit. Momen yang paling menjengkelkan. Momen yang paling mengecewakan, menyedihkan. Adalah di saat sebelum mujizat. Badai terbesar akan Anda alami justru di saat-saat sebelum Anda mengalami mujizat itu. Izinkan saya berkata, mungkin Anda berkata kepada saya seperti ini, Pak Pendeta, saya sudah lama berdoa. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sudah baca Alkitab, saya sudah melayani. Kenapa kok masalah saya nggak selesai-selesai? Kok seakan-akan semakin datang bertubi-tubi. Izinkan saya berkata, sebentar lagi jawaban doamu akan segera terjadi. Amin. Oleh sebab itu bertahanlah.
Dan jangan sekalipun meninggalkan Tuhan. Kalau Anda datang dengan suami, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan saudaramu, dengan temanmu, ngomong sama mereka. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Ayo ngomong sama mereka. Ingatkan mereka. Jangan tinggalkan Tuhan. Bertahanlah sedikit lagi dalam kekecewaanmu. Bertahanlah sedikit lagi dalam kesakitanmu. Bertahanlah sedikit lagi dalam khotbah saya karena Pastor Frankie sudah datang. Bertahanlah sedikit lagi. Jangan menyerah. Jangan tinggalkan Tuhan apapun keadaanmu. Mujizat akan segera terjadi. Saya undang pemain musik sebelum saya serahkan kepada Pastor Frankie. Mungkin Anda berkata, Pak, oke, saya mau bertahan hari ini. Bertahan dalam apa? Yang pertama, bertahanlah dalam iman dan pengharapan Anda. Jangan pernah berhenti percaya meskipun kelihatannya mustahil, meskipun kelihatannya nggak mungkin. Apa sih bedanya iman dan percaya? Saya pernah ditanya oleh seorang anak sekolah minggu. Pak Pendeta, apa bedanya iman dan percaya? Kalau percaya itu kita lihat dulu baru percaya. Anda percaya kalau sekarang saya pakai sepatu hitam. Kenapa? Karena saya pakai sepatu hitam. Anda melihat. Kalau iman itu apa? Anda percaya saya ini bisa berenang. Anda nggak percaya ya? Saya bisa masak babi kecap paling enak sedunia. Lu gak ada yang percaya, diguyu saya, ngenyek ini Bapak Ibu Saudara ya. Iman itu ada, Anda belum mengecap, Anda belum melihat, Anda percaya, itu loh iman. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, kelihatannya gak mungkin nih. Percayalah kepada Tuhan, jangan pernah berhenti percaya. Bertahanlah di dalam iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Yang kedua, bertahanlah di dalam doamu. Jam-jam doamu. Hari ini Anda sudah berdoa, sudah mulai dengan doa. Tetap lakukan, doa terus. Firman Tuhan berkata, mintalah dan terus meminta. Carilah dan terus mencari. Ketuklah pintu sampai pintu itu dibukakan bagimu. Artinya apa? Jangan berhenti berdoa. Di malam sengsara, ingat saya nyampaikan kepada jemaat. Apa pentingnya berdoa? Kenapa kok kita harus berdoa? Ternyata Tuhan itu suka. Masih ingat ya? Tuhan itu suka diingatkan. Bukan berarti Tuhan itu lupaan, no. Itu sifat manusia. Ibu-ibu di sini suka suaminya mengingatkan terus, "Ma, I love you." Suka ibu-ibu? Suka dong. Apalagi suka I love you plus jennya, nalai. Itu sifatnya Tuhan. Dia suka diingatkan. Dan yang ketiga, bertahanlah saat Anda sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu, dalam kamus pelayanan tidak ada kata pensiun. Sekali lagi saya katakan ya. Di dalam kamus pelayanan tidak ada kata pensiun. Tidak ada kata berhenti. Dalam kamus pelayanan, saya terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah melayani, ibu-ibu semuanya, teman-teman semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di control room. Terima kasih Anda yang sudah melayani. Ini kan saya berkata, enggak ada kata pensiun dalam pelayanan. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Amin. Mungkin ini adalah reminder bagi Anda yang sudah mundur, yang sudah gak bertahan. Atau Anda punya teman di rumah yang mereka sudah lama gak pelayanan. Tolong ingatkan mereka, bertahan. Kenapa? Sebentar lagi mujizat terjadi. Amin. Ayat penutup. Lukas 18 ayat 7 sampai yang ke-8. Lukas 18 ayat 7 sampai ke-8. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Perhatikan ini. Dan Allah, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum? Bapak Ibu harus percaya dia Tuhan yang baik. Dia gak pernah mengulur-ngulur. Yang setuju katakan yes. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, perhatikan. Ia akan, sama-sama katakan segera. Lupa. Katanya firman Tuhan segera. Kok Tuhan gak nolong-nolong? Katanya segera. Sudah lama aku doa, sudah lama aku minta tolong tetapi gak ditolong. Katanya segera. Bapak Ibu sudah izinkan saya berkata ya. Segera kita belum tentu segeranya Tuhan. Waktu kita bukan waktunya. Ingat firman Tuhan pernah berkata, 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Tapi saya juga gak berharap jawaban doa kita 1000 tahun ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ingatlah, waktu kita bukan waktu
tetapi dia akan segera. Tepat pada waktunya. Kembali ke ayat. Ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan kalimat ini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Kalau dia datang untuk menolong Anda, adakah dia menemukan Anda di tempat Anda beriman? Itu pertanyaannya. Izinkan saya berkata, mulai hari ini bertahan. Anda gak bisa maju dalam iman gak apa-apa. Bertahan, yang penting jangan mundur. Anda gak bisa maju gak apa-apa. Yang penting jangan mundur, bertahan. Yang setuju katakan yes. Izinkan saya menyelesaikan cerita saya yang tadi. Akhirnya setelah saya mengotok 20 menit di depan rumah hamba Tuhan itu, dia gak keluar, saya pulang. Saya gak jadi kasih ke dia. Mungkin beberapa minggu lagi saya berangkat lagi. Saya mengetok. Gak ada jawaban, saya pulang. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan mengetok suatu hari di depan tempat doa Anda, di tempat Anda beriman, jangan sampai dia tidak menemukan Anda di situ. Jangan sampai dia memerintahkan kepada malaikat, cut, maksudnya malaikat, cut, kembali lagi. Kenapa? Karena dia tidak ada di tempat. Saya berdoa sama seperti Eliezer. You stay on your ground. Anda bertahan di tempat. Anda sudah melayani, gak ada kata pensiun. Anda sudah beriman, gak ada kata berhenti percaya. Anda sudah berdoa, hari ini tetaplah berdoa. Amin. Siapa di sini yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap bertahan. Angkat tanganmu. Ku kan berdiri sama-sama di tengah badai.